Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Wahyudin, no absen 6 NIM 1803939. Ya di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan penanganan kedaruratan medis 6 atau hipotermia dan tenggelam. Langsung saja, hipotermia adalah hilangnya panas tubuh cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh sehingga suhu tubuh rendah 30 derajat Celcius. Penyebab hipotermia. Yang disebabkan hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia. Penyebab hipotermia yaitu yang pertama, terlalu lama berada di tempat yang dingin. Yang kedua, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Yang ketiga, terlalu lama mengenakan pakaian basah. Dan yang terakhir ada terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan jatuhnya kapal. Beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Yang pertama adalah suhu yang rendah, faktor angin, air, usia penderita, kesehatan penderita, dan penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi, alkohol, penyalahgunaan obat, dan kekurangan makanan. Jenis-jenis hipotermia. Berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas pada tubuh, hipotermia dapat menjadi yang pertama hipotermia akut atau imersi. Yang kedua hipotermia akibat kelelahan. Dan yang terakhir adalah hipotermia kronis. Tanda dan gejala terhadap hipotermia ini, yang pertama hipotermia yang sedang. Yang pertama menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat, nadi lambat, gangguan penglihatan, reaksi manik, mata lambat, penurunan respon. Dan hipotermia berat, yang pertama adalah pernapasan yang sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon, manik, mata melebar dan tidak bereaksi, alat gerak kaku dan tidak menggigil. Penanganan terhadap hipotermia. Penanganan yang pertama adalah penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, pindahkan penderita, jaga jalan napasnya, ganti pakaian yang basah dengan yang kering, beri minum dan makanan bila seseorang tersebut sadar, atau pantau tanda pinta serta langsung rujuk ke medis atau ke rumah sakit. Komplikasi terhadap hipotermia. Penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi bahkan kematian. Komplikasi yang dapat muncul terhadap hipotermia yang pertama adalah prostebit, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawah karena membeku. Dari prostebit tersebut adalah cedera pada kulit dan jaringan di bawah karena membeku itu karena terlalu dingin atau diakibatkan dengan cuaca yang sangat dingin akan menyebabkan jaringan atau kulit yang rusak itu. Yang kedua adalah chilblain, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Yang ketiga adalah trench foot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Dan yang terakhir adalah gangrene atau kerusakan jaringan. Pencegahan hipotermia. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia, yaitu jagalah tubuh agar tetap kering. Hindari menggunakan pakaian basah dalam jangka waktu lama karena dapat menyerap panas tubuh. Selanjutnya adalah gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca dan kegiatan yang akan dilakukan. Terutama ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin, kenakan jaket, pakaian tebal agar suhu tubuh tetap terjaga. Gunakan topi, sal, sarung tangan, kaos kaki, sepatu boot ketika akan beraktivitas di luar rumah. Lalu lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Contohnya lari, terus jalan di tempat dan lain sebagainya. Hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. Konsumsilah minuman yang hangat-hangat.
masuk ke dalam tenggelam, hipotermia yang dikabarkan oleh tenggelam. Gejala tenggelam adalah orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat kepanikan dari ketenggelaman tersebut, dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Pada korban tenggelam yang masih tertolong, gejala yang nampak adalah yang pertama adalah batuk-batuk, muntah, sesak napas, nyeri dada, area sekitar perut yang membengkak, wajah yang membiru dan dingin. Pendoman pertolongan terhadap seseorang yang tenggelam atau hipotermia yang disebabkan oleh tenggelamnya seseorang adalah yang pertama adalah keamanan tempat, di mana kita yang pertama kita tolong adalah kita mengawasi keamanan tempatnya, kondisi tempatnya atau kondisi penderita. Lalu kondisi air, kita itu harus bisa melihat kondisi air tersebut terhadap pertolongan kita terhadap seseorang yang tenggelam tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya yang tersedia. Penanganan terhadap tenggelam adalah pindahkan penderita. Kita bisa memindahkan penderita itu dengan menggunakan alat ataupun cara-cara kita untuk menyelamatkan seseorang tersebut. Lalu lakukan pemeriksaan dini. Ketika kita menolong, kita juga harus dapat memeriksa si kondisi badan seseorang tersebut yang tenggelam. Selanjutnya adalah beri oksigen bila ada. Yang terakhir adalah jaga kehangatan tubuh penderita. Contohnya kehangatan tubuh penderita itu buka baju yang basah. Oleh kita juga harus membuka baju untuk menghangatkan si kondisi tubuh si tenggelam tersebut dengan memeluknya atau menggosok-gosoknya, atau kita menampar-namparnya sedikit. Kita juga boleh membantunya dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana di dalam diri kita sendiri gitu. Jika penderita tidak respon, yang pertama adalah pertahankan jalannya napas, pertahankan untuk si penderita tersebut, atau berilah sedikit oksigen dari kita atau dari tempat yang sangat luas gitu untuk mendapatkan oksigen dari luar. Lalu tampang punggung penderita. Ketika kita menopang punggung penderita, kita juga harus tahu di mana letak keberadaan si kondisi tubuh atau ketebalan tubuh si penderita tersebut untuk mendapatkan transferan dari kehangatan tubuh atau ketebalan tubuh dari diri kita. Lalu stabilisasi kepada leher. Dan yang terakhir adalah pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak merespon. Jika penderita tidak respon di air yang tidak aman, yang pertama adalah posisikan penderita di atas papan spinal. Terus pindahkan penderita dari air, jauhkan dari dinginnya air tersebut atau dari tempat tersebut ia tenggelam, kita jauhkan. Terus yang terakhir adalah napas buatan bila perlu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.